Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Selamat datang, selamat beribadah, memuji mempermuliakan nama Tuhan dalam ibadah raya pagi hari ini. Saya ucapkan juga selamat datang bagi Bapak Rawi, Ibu Dwi, beserta keluarga yang ada, boleh bersama beribadah memuji nama Tuhan. Selamat datang. Mari kita mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersujud, kita mau berterima kasih kepada Tuhan atas segala pengorbanannya bagi kita. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin, haleluya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, amin. Tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, kami tinggikan Engkau di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Oh, haleluya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih-Mu tak bersyarat Tuhan, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpuji
kemenanganku. Kesembuhanku, haleluya, salibku, kemenanganku, hidupku, di atas segalanya, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kami di atas kayu salib. Dari dalam lubuk hati kami yang terdalam, kami naikkan pujian syukur penyembahan kami kepada Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Kami undang Roh-Mu hadir, Roh-Mu bertahta dalam ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Pengurapan Allah atas kami hamba-hamba-Mu, atas kami umat-Mu, sehingga kami bersatu hati bersepakat meninggikan nama Yesus. Maka kami akan menikmati segala berkat yang indah, kuasa dari ibadah itu. Segala kuasa iblis kami hancurkan dalam nama Yesus. Hanya Roh Allah saja yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami buka ibadah kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali, kita mau bersuka cita di hadirat Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah nama-Nya, kekal kuasa-Nya. Aku berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita pilihan kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Nyata menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan makin menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Allah yang layak kita puji, layak kita sembah. Oh, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah nama-Nya, kekalan kuasa-Nya. Allah berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita
Lebih lagi bersorak bagi Dia, Ya Allah yang perkasa. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam namanya, dalam naungannya. Kita amin, haleluya. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya, nyata menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah pasti menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya, amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Dia telah bangkit, menyayangi, mengasihi kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah, sorakan Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus, Yesus Allah berkuasa. Yesus Allah berkuasa. Amin, haleluya. Berkasa, haleluya, tetap tinggal berdiri. Kita mau nyatakan Dia benteng hidup kita. Berjalan bersamamu, tidak sedikit pun kita gentar menghadapi hidup ini. Aku kenal tanganmu menolongku, terus jalani kehidupan, jalani kehidupan. Mengangkatku ke atas tempat, yang beri kita kemenangan. Kami itulah kemenangan, kekuatanku, menopang hidupku, bagikan selamatkan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Imani pujian ini dan jadilah dalam hidup kita. Haleluya. Berjalan bersamamu,
keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Berjalan bersama, apapun yang terjadi, berjalan bersama Yesus. Tak akan ku gentar, kuasanya menopang kita, tanganku menopangku. Jalani kehidupan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau hidupkan kemenangan, sorakan Kau kekuatanku, penopang hidupku, kunci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Oh, Kau kekuatanku, penopang hidupku, kunci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Sorak-sorai bagi Dia yang meriah. Haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Dipersilakan juga kur pujian dari grup Maria.
Puji Tuhan, jadikan Yesus gunung batu karang kita yang teguh dalam segala hal. Apapun yang kita jalani dalam kehidupan ini. Kita akan berikan korban persembahan yang pertama. Betapa baiknya Engkau. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Haleluya. Kita siapkan hati kita yang terbaik untuk firman Tuhan. Kita mau merenungkan akan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, akan segala pengorbanannya yang Tuhan kerjakan bagi kita. Haleluya. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu berlubang palu,
kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu berlukan aku, menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu, menyembuh. Dia sembuhkan kita saat hari ini. Tombak menusuk lambungku, menahirkan hatiku. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu. Selamatkan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu. Mahkota, renungkan setiap kata dalam pujian ini. Renungkan segala apa yang Yesus kerjakan bagi saya dan saudara. Dia tebus seluruh hidup kita. Dia tebus keberadaan hidup kita untuk kita diselamatkan. Bilurnya menyembuhkan segala sakit. Alami kesembuhannya pada pagi hari ini. Haleluya, kita semua sudah ditahirkan dari segala dosa dan hidup untuk kebenaran Allah. Haleluya. Menahirkan hatiku, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib pengorbananmu. Selamatkan hidupku, terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Pengorbananmu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu. Selamatkan hidupku, terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk salib-Mu. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita akan masuk dalam doa untuk firman Allah. Ibu Selda berdoa, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat setiap kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami Tuhan. Di mana pagi hari ini kami boleh datang untuk bersekutu Tuhan, untuk beribadah, memuji dan meninggikan nama Engkau Bapa. Sebentar Tuhan, setiap kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Dan setiap firman yang kami
Dengarkan Tuhan, kami terima Tuhan, boleh menjadi kekuatan buat kami. Bahkan Tuhan boleh menjadi Tuhan penopang hidup kami Tuhan. Berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu. Kami percaya Tuhan, urapi hamba-Mu lebih-lebih setiap apa yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan. Kami percaya itu dari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut sekali lagi kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita bersyukur, pagi hari ini kita bersyukur kalau kita masih bernapas ya. Bersyukur kalau kita masih hidup ya, puji Tuhan. Sebelum firman Tuhan sampaikan atau sebelum sakramen perjamuan dikerjakan, yang berulang tahun ya. Kalau pas saya ini. Yang berulang tahun di bulan yaitu Februari ya, 2024 ada 7. Yang pertama Bapak Martinus Alakadu, yang kedua langsung yang ada ke depan saja dari Dara Abednego atau di Suharjo, 3 dari Pani Tri Harlina, 4 Ibu Eni Rahmawati, 6 anak Pebe Pinota, 7 Ibu Waini Maulina, 8 Bapak Repe. Yang ada maju ke depan, jemaat saya undang bangkit berdiri, angkat kunaikan syukur. Haleluya. Saya akan doa global saja. Naikkan syukurku, haleluya, buat hari yang Kau beri. Habisnya kasih dan rahmat-Mu lalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, kali lagi besar, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa yang berulang tahun di bulan 2 Februari ini. Tuhan Kau berkati ya Bapak, walaupun tidak sempat hadir atau yang ada, kami mendoakan, kami memberkati dengan kesetiaan, dengan imannya. Kami Tuhan yang ada, Bapak Repe, Ibu Paini maupun anak Pepe, kami serahkan dalam tangan Kau ya Tuhan. Yang lainnya Tuhan tahu ya Bapak, kami mengucap syukur karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu sepanjang tahun sudah pelihara. Kami percaya seterusnya, selanjutnya dan kelanjutannya Tuhan pun tetap sama menyertai, memelihara. Kami serahkan mulai pagi ini dan seterusnya dan selamanya. Kami memberkati di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati ya. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Bentar kita akan belajar bersama-sama. Saudara-saudara belajar, saya pun juga sama-sama belajar ya, puji Tuhan. Belajar firman Tuhan itu ya sangat indah ya,
sangat luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Dwi, keluarga, Pak Rawi, memberkati bersama-sama dalam ibadah pada pagi hari ini yang ada di tempat ini. Puji Tuhan, menyempatkan waktu, ya, menyempatkan atau ya, meluangkan waktu untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita akan belajar, saya tidak yaitu banyak ambil ayat, cuma ya satu yaitu ayat yang akan kita baca di dalam kitab Nabi Yosua. Kisah ini kita akan melihat dengan apa ya yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kitab Nabi Yosua pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-9 berarti 4 ayat. Ya. Ayat 6, 7, 8, 9. Yosua pasal yang pertama dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama ya. Tidak usah apa istilahnya kesusu ya. Kejar-kejaran enggak usah. Pelan kita resapi firman Allah. Sudah temukan Yosua pertama ayat 6 dan ayat yang sampai ke 9. Hitungan 3 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab Engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh dan tindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Jangan engkau lupa melakukan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau beruntung, sebab engkau sedang dalamnya, sebab engkau membangun beruntung. 9. Telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Berilah hikmat marifat Tuhan, kuasa urapan Roh Kudus, boleh senantiasa kami terima dan kami mau belajar semua. Seluruh jemaat yang sudah hadir, yang sudah membaca firman-Mu, semua sudah diberkati. Kami akan belajar firman-Mu, hamba-Mu tidak ada kelebihan satu dengan yang lain. Kami mau dan kami perlu pimpinan kuat kuasa Roh Kudus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyampaian firman Allah, pertengahan ibadah sampai selesainya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya akan berbicara pagi hari ini, saudara, yaitu tentang melakukan perintah Tuhan. Melakukan perintah Tuhan. Saudara tentu tahu kisah ini atau cerita ini, hamba Tuhan Musa ya, yang dipilih oleh Tuhan karena ya tahun berganti tahun ya, bertambah usia, Musa menunjuk ya seorang yang masih muda
yaitu Yosua. Untuk meneruskan, yaitu saudara tahu kisah bangsa Israel. Ya. Musa itu orang yang sabar. Dia dilempari batu oleh orang Israel karena dia sebagai pemimpin supaya dia melakukan perintah Tuhan. Terkenal ya. Terkenal kalau bangsa Israel adalah orang yang tegar tengkuk, ya, keras kepala, keras hati. Musa tidak putus asa. Musa tidak berhenti untuk memimpin bangsa Israel ini supaya masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, apapun yang terjadi. Kita sudah lihat di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Dengan usia yang sudah tua, akhirnya sebelum Musa mati, meninggal, sudah mempersiapkan, memilih seorang yang akan meneruskan, yaitu perjalanan bangsa Israel itu tidak lain adalah Yosua. Kalau kita lihat sudut atau jaraknya, belum begitu banyak pengalaman yang diterima oleh Yosua. Mungkin Yosua juga mengalami ketakutan, saudara. Ya. Lalu Musa bilang, ya, aku pilih, teruskan bangsa Israel ini supaya tidak tersesat. Walaupun lah ya, keras, ya, hatinya keras, tegar tengkuk, keras kepala. Ya. Apa yang dia katakan oleh Musa kepada Yosua? Sudah kita baca ayat 6, ayat 7 sampai ayat yang 9. Pesannya, ya, pesannya Musa dilakukan oleh Yosua, ya, dengan luar biasa. Sebab Musa melakukan perintah Tuhan, lalu diberikan kepada Yosua. Yosua pun juga melakukan perintah Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Allah, ya, pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama, di mana ditulis, ya, kalau di dalamnya perintah itu banyak, ya. Perintah apa saja yang, ya, ada di dalam firman Tuhan. Banyak firman Tuhan yang, ya, datang dari Tuhan, perintah, ya, dari Tuhan, ya, yang harus dilakukan oleh, yaitu hambanya Musa. Lalu Musa sudah tua dan lanjut umurnya, apa saudara yang dikerjakan, ya? Dan tanggung jawab Musa ini diteruskan oleh Yosua. Mungkin Yosua juga takut, saudara. Jadi seorang pemimpin, ya, memimpin sudah dengar Yosua dulunya mungkin kalau Musa pernah, ya, diantemi batu, pernah ya, ini dan itu, sebab karena orang Israel keras. Waduh, kalau aku sampai dikeroyok, nah, aku cek muda, ya, aku sampai dipateni, mungkin Yosua bilang gitu. Tapi apa yang dipesankan oleh Musa kepada, yaitu Yosua, saudara, yang sudah yaitu pilih oleh Musa sendiri, ya, untuk memimpin bangsa Israel atau umat Israel, yaitu walaupun Yosua, saudara, ya, kalau kita lihat di dalam ayat tadi 6 dan 7 tadi, walaupun, ya, Yosua masih muda, belum, ya, cukup pengalamannya, belum cukup banyak seperti Musa, ya. Tetapi apa, saudara, karena Tuhan menyuruh, ya, Yosua
diperintahkan dari berlaku perintah itu, Yosua itu apa? Menggantikan Musa. Waduh, sepertinya berat ya. Tanggung jawab pemimpin itu berat. Coba kita lihat pesannya Musa kepada Yosua, ada 1, 2, 3, 4, 5. Satu yang akan kita lihat ya, pesannya Musa yang pertama dengan ayat yang ke-7. Apa saudara? Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Menguatkan hati dan meneguhkan hati supaya bertahan, kuat ya. Apa yang diperintahkan Musa kepada Yosua dilakukan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pesannya Musa itu kira-kira kepada Yosua ya, kira-kira pesannya Musa kepada Yosua ini pesan baik atau pesan jelek, saudara? Ayo pesannya Musa ini dari sing timur, pesan baik apa jelek terhadap Yosua? Baik, sini pasti mengikuti baik ya. Kalau pesannya Musa kepada Yosua baik, tentu Yosua mengikuti ya. Kuatkan, ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Yang dihadapi Yosua, Yosua enggak gampang ya. Umat Israel ini enggak gampang ya. Lalu pesannya Musa ya, dia katakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Pesannya Musa kepada Yosua yang kedua ya, dikatakan bertindaklah hati-hati. Kalau kita sebagai ya memimpin ya, mungkin rakyat ini dan itu ya, seperti contoh Pak Lurah memimpin rakyatnya, kudu berhati-hati. Musa ya begitu, Yosua ya begitu. Musa pesan kepada Yosua, lakonono ya. Lakonono walaupun itu ya keras ya, tegar tengkuk ya. Ya pesannya Musa ya, bertindaklah hati-hati. Lalu yang ketiga, bertindaklah hati-hati itu di dalam ayat yang masih ayat yang ke-7 dan ayat yang 8, ayat yang ke-7. Yang ketiga, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Lihat ke depan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung dalam di mana pun engkau pergi. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, itu bagian 3. 4, merenungkan. Ayat 8. Merenungkan firman Tuhan. Saya baca ayat 8. Ya, katakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, katakan tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Yosua enggak sembarangan, enggak ngawur. Kalau pesannya jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri tadi, kalau nanti akhirnya menyimpang, nyeleweng, murat-marit, kucar kacir bangsa Israel yang dipimpin, enggak berhasil, enggak beruntung, tapi membawa kerugian yang besar. Ya, katakan bagian ayat yang keempat tadi, merenungkan firman Allah siang dan malam. Kalau kita lihat di dalam ayat ya bagian yang kelima, di dalam ayat yang ke-9. Sering ya saudara ya, waduh iki aku memimpin kok kira-kira bertahan bondak. Aku memimpin kok kira-kira kuat kok enggak.
mungkin dia bilang gitu. Aku kok bisa bertahan pondak. Sebab yang dihadapi saudara tidak gampang. Yang dihadapi oleh Yosua bangsa Israel ini tidak mudah. Itu sebabnya dia dipesan oleh Musa, renungno firman Allah, lakukan. Kalau kamu melakukan firman Allah, ya, kamu pasti nanti ada ya, sesuatu yang membawa suatu keberhasilan. 5 ya, bagian 5 tadi dikatakan janganlah ya, dikatakan kecut dan tawar hatimu. Kecut dalam bahasa yang lain, Musa bilang sama Yosua, ojo gampang putus asa. Janganlah kecut dan tawar hati. Itu ayat yang ke-9. Bukanlah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Semangat ya. Semangat. Yosua semangat. Kalau nanti Yosua tawar hati, kecut dan tawar hati yang artinya putus asa, tidak berhasil. Kepemimpinan kepada ya, yang diberikan tanggung jawab oleh Musa, lalu Yosua tidak bersungguh-sungguh, tidak berhasil. Semua menjadi pemimpin tuh ingin berhasil. Tanya aja Ibu Dwi kalau mencalonkan berhasil. Nah, kita dukung di dalam doa. Yosua melakukan perintah yang dari Musa, hamba Tuhan yang sudah tua, yang sudah mati ganti, yaitu Yosua itu diteliti satu persatu. Ojo sampai aku berbuat salah, ojo sampai aku menyimpang ke kanan atau ke kiri tadi, supaya perjalananmu beruntung. Saya teruskan pembacaan tadi ya, ayat yang ke-9 bagian bawah ya. Dia katakan, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kemanapun saudara dan saya ada. Dia katakan dalam ayat yang 9, janganlah kecut dan tawar hati. Musa pesan kepada Yosua, janganlah sampai putus asa memimpin bangsa Israel ini. Yosua diberi oleh Musa tanggung jawab yang cukup berat. Musa memberi tanggung jawab kepada Yosua yang cukup besar. Apa kira-kira Yosua wis mandek nek tengah perjalanan bangsa Israel tidak sampai ke Kanaan, tidak sampai masuk ke tanah perjanjian, sudah saya katakan tadi apa, murat marit, ya, sudah tidak karu-karuan. Tetapi karena ketaatan Yosua dengan perintah yang Musa berikan atau ya, pesankanlah ya, sing gampangane dipesankan Yosua hati-hati ya memimpin bangsa Israel ya. Dulu-dulunya mungkin Yosua sudah kenal, sudah tahu, sudah paham kalau orang Israel ya, seperti itu. Keras kepala, tegar tengkuk, keras hati. Mungkin sudah tahu. Jadi Yosua tinggal berhati-hati. Itu sebabnya pesannya dari yaitu Yosua, bertindaklah hati-hati. Tanggung jawab Yosua cukup besar, cukup berat ya, menghadapi umat atau bangsa Israel. Aku kok berhasil mendak ya. Dalam hatinya ada rasa was-was, bimbang, ketakutan. Waduh, ini nanti jadi pondak, saya menjadi pemimpin ini nanti meneruskan
dalam perjalanan bangsa Israel ya, yang dipesankan oleh yaitu hambanya Musa, yaitu dikatakan Musa itu ya bapaknya Yosua lah ya. Tapi ya sudah, apa yang dipesankan dilakukan. Perintah itu tidak bisa dilanggar. Betul kan? Perintah dari Tuhan, Tuhan berikan kepada Musa, Musa berikan kepada Yosua, tidak boleh dan tidak bisa dilanggar. Lalu Yosua ngambil keputusan, aku mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu hukum Tuhan, nasihat Tuhan, perintah Tuhan. Sebab hukum Taurat ini perintah Tuhan yang harus dilakukan. Aku merenungkan siang dan malam firman Tuhan, itu Yosua kerjakan supaya aku tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itu ayat yang yang ke-9 tadi. Sekarang saya alihkan bukan kepada Yosua tok, kepada jemaat di Tunggul Permanu atau yang hadir pada pagi hari ini. Apakah kita saudara sudah melakukan seperti tema firman Tuhan pagi ini, sudah melakukan perintah Tuhan atau belum seperti Yosua lakukan? Apakah saudara ingin berhasil apa ingin gagal? Itu jawaban dalam hati saudara masing-masing. Tentunya semua jemaat di Tunggul Permanu ingin berhasil. Syarat untuk kita berhasil ya, jangan sampai kita menyimpang jalurnya Tuhan, nengen utawa ngiwa ya, ke kanan atau ke kiri atau ke kanan. Sekali Yesus tetap Yesus. Jadi baik entah tidak baik ya, hasil tidak berhasil, beruntung tidak beruntung, saudara harus katakan pagi ini, sekali Yesus tetap Yesus. Kalau Tuhan menolong dalam kehidupan saudara dan saya, itu sudah menjadi iman kita. Tuhan pasti ya, pasti berhasil. Yosua tidak mau gagal, saudara, tapi Yosua mau berhasil di dalam semua kepemimpinannya. Ya, itu tadi yang pertama ayat 7, 8, 9 tadi, menguatkan hati ya, pesan dari Tuhan ya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri ya. Lalu menurut firman Allah merenungkan siang dan malam. Saya percaya jemaat di tempat ini mau melakukan seperti perintahnya Tuhan kepada Musa. Musa diturunkan kepada Yosua. Ini ditularkan dari Musa, pengalaman ditularkan, yaitu dipesankan kepada Yosua. Kita semua ingin berhasil. Usaha, pekerjaan, rumah tangga ingin berhasil. Tetapi satu saudara yang harus kita lawan. Satu. Kemarin disampaikan anak saya Oni. Kita diperhadapkan, jemaat Tuhan di Tunggul Permanu diperhadapkan padang gurun. Padang gurun tidak mengenakkan, saudara. Padang gurun rumah tangga, kesusahan. Padang gurun kesusahan, kesulitan. Padang gurun ketakutan. Padang gurun kekurangan. Saudara pernah tidak punya uang, pernah sering
Saya pernah mau ibadah, loh aku cuma punya uang 20.000, persembahan 2 kali. Waduh, Tuhan tolong. Pernah alami kekurangan. Pernah, saudara. Kita diperhadapkan pagi hari ini, walaupun apa yang Yosua sudah alami. Padang gurun yang tidak mengenakan. Padang gurun yang membawa dalam kehidupan kita kadang-kadang, tidak kadang-kadang seperti apa yang dilakukan Yosua. Jangan sampai putus asa. Jangan sampai tawar dan kecut hatimu. Putus asa. Nanti putus asa gagal total. Saya katakan gagal kepemimpinan Yosua untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Tetapi apa pagi hari ini pesannya firman Tuhan, kita mau belajar melakukan. Walaupun lah ya keluarga kita masing-masing diperhadapkan seperti ini, padang gurun penyakit, padang gurun kesusahan, padang gurun kekurangan, itu sudah ya, menjadi suatu ya, kehidupan keluarga. Padang gurun ketakutan. Orang yang ada dalam penderitaan sakit tentu mengalami ketakutan. Kalau tidak mati, ya hidup. Seperti ya, Ibu Gembala, ya, Ibu Suhartini. Kalau tidak dipanggil Tuhan mati, ya hidup. Ya. Sebab sudah 33 tahun setengah dalam penderitaan sakit pengeroposan tulang. Akhirnya ya, dia mengambil ya, keputusan kalau Tuhan kehendaki saya hidup, kalau Tuhan kehendaki saya mati. Hidup itu Kristus dan mati itu suatu keuntungan. Di dalam ditunjukkan pada saya surat Filipi. Hidupnya mati adalah Kristus, apa hidup itu Kristus, mati suatu keuntungan. Ya. Tengah 2 atau setengah 3 itu panggil oleh Tuhan. Saudara, kesulitan, ketakutan, kematian, kebimbangan, kekhawatiran banyak. Siapa yang enggak pernah khawatir berani angkat tangan? Saya tok enggak berani. Sebab apa ya? Saya sing nyuruh. Enggak ada semua kekhawatiran. Ya. Manusia itu semua punya kekhawatiran, ketakutan. Sebab saudara dan saya masih hidup di dalam dunia. Orang sehat itu saudara, ya. Moro-moro sakit. Tapi orang yang sakit jiwanya, saudara tahu, saya ngomong sama anak saya Elpius, benar Mbah Kong baca nih, benar. Orang gila pernah sakit, oh makannya ya seadanya, kadang-kadang sisa apa, ya. Yang sakit karena jiwanya. Sehat, jalan sampai ya, banter, ya. Sampai berkilo-kilo mungkin pernah, oh kalau sing gila di sana sakit, nggak pernah jiwanya yang sakit, tapi dia sehat terus. Kadang-kadang saudara dan saya diberi oleh Tuhan sehat, moro-moro sakit. Diberi kapan kok ketemu, dengar apa meninggal. Kekasih kita minggu yang lalu, tanggal berapa 21 ya, sama Ibu Wakil Gembala. Ya, anak menantu saya Jili, setelah saya khotbah, Bapak Hendrik berdoa. Jam 3 dipanggil habis kebaktian gini nih, jam 3 sore ya, betul apa lebih apa kurang, dipanggil Tuhan. Saya dibilangi, Om, suruh ke Pak Hendrik, apa? Pak Hendrik enggak ada ya apa sih Pak? Tas kebaktian, ya enggak ada, alias meninggal. Ini loh ya, bulu belakang sama rambut ini mengkorek. Ayo nak, coba Rino, apa? Anak saya tak ke sana,
sungguh sudah dipanggil Tuhan dengan tenang, dengan luar biasa. Ya. Baru siangnya ya seperti tadi kaum pria, tapi wanita, tapi kaum pria nyanyi di depan. Terus mau tutup doa, firman Tuhan disuruh doa. Dengar gitu, siapa sing tidak terkejut, ya? Siapa sing tidak kaget, ya? Kita sebagai manusia. Ya. Itu yang dikatakan, seperti saya katakan tadi, padang gurun. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan tawar hati. Supaya engkau beruntung dalam usaha, dalam pekerjaan, berhasil. Jangan kita putus asa. Itu saudara, pesannya firman Allah pagi hari ini. Seperti ayat yang ke-7, ayat 6, 7, 8, 9 tadi. Ya, dengan pesan ini supaya kita mengingat. Jangan sampai menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pengen sugih nyimpang yang kanan, nyimpang yang kiri. Oh, doaku ora didengar Tuhan, doaku ora dijawab Tuhan. Aku butuh nek ana wong pinter, ndak ana wong dunya wong di dunia ini wong pinter. Tapi lek wong mati ada, ya. Lek wong pinter ndak ada. Ya. Oh, di sana ada orang pinter iso nyugihne aku. Blaen, ya. Kita orang percaya harus satu, tidak boleh menyimpang nengen, nyimpang nengen, ya. Tidak usum itu ya. Kita memandang depan, saudara, memandang Yesus mati di salib di Kalvari, nah itu oke saja. Ya. Itu sebabnya. Pandanglah Yesus pagi hari ini supaya kita beruntung, kita berhasil walaupun kita datang padang gurun. Itu menimpa keluarga kita. Penyakit mulai datang, ya. Gak apa-apa, Tuhan pasti nolong, ya. Kalau bisa ya jangan, penyakit itu jangan datang kalau bisa, ya. Kalau bisa, tapi saudara dan saya manusia tidak bisa lepas dari itu. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita mau belajar melakukan atau perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan seperti Tuhan merintahkan Musa tua mati. Musa memerintahkan Yosua meneruskan perjalanan saudara dan saya masih jauh, ya, untuk kita ke depan bersama-sama sampai ke Kanaan. Bersama Yesus. Selama saudara dan saya masih bernapas, selama saya masih hidup pun juga, saya tidak akan mandek melayani pekerjaan Tuhan. Ya, saya tetap melayani pekerjaan Tuhan sampai napas yang terakhir atau sampai kapan Tuhan mengambil dalam hidup saya. Entah sampai umur berapa. Sekarang 66. Katanya firman Tuhan 66 kalau umur 70 sampai kan tinggal 4 tahun. 66, tak 6, tak 7, tak 8, tak 9, 70 atau paling 80 itu sudah agak, ya. Tapi kalau Tuhan pakai seperti Abraham, umur berapa Abraham? Sampai ya Sarah umur 90 tahun, Abraham umur 100 tahun, baru dikaruniakan anak satu Ishak. Anaknya satu disayang-sayang sampai Tuhan diminta karena yang Gunung Muria, belen anakmu potongan. Sopo sing gak nangis anak satu sudah nunggu bertahun-tahun disuruh menyembelih. Ya. Ayo sopo maaf sing seperti berani seperti Abraham. Abraham melakukan perintah itu. Ya. Seperti Yosua, perintah yang Musa pesankan, ayo lakukan. Walaupun kamu harus menghadapi padang gurun, Yosua lakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita sebelum masuk dalam sakramen perjamuan kudus, pesan ini jangan dilupakan, saudara, ya. Pesan ini harus kita terima, pesan ini harus kita terapkan di dalam benak hati kita supaya Tuhan memberi
kekuatan. Supaya Tuhan menolong dalam kehidupan kita bersama. Puji Tuhan, sekian renungan firman Allah, musik untuk ke depan, untuk kita bersama-sama mengangkat satu pujian sesuai dengan firman Tuhan pujiannya ini. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopang kita, jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti mampu, tangannya tak terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah. Pagi hari ini percayalah, walaupun kita di perhadapan padang gurun, kita tetap yaitu berharap Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Amin. Tuhan menyertai kita ya. Haleluya. Kita sudah 1 bulan penuh di tahun 2024. Saudara, gimana beribadah saudara? Apakah merenungkan firman Allah? Apakah saudara bolong 1 bulan bolong berapa kali tidak ibadah, ngetong, ditulis, dicatat deh, absen. Tapi mari kita maju terus meningkat. Angkat pujian ini, berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita menguatkan hati kita. Oh haleluya. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus, haleluya. Yesus menopangku, jangan berhenti di harapan. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan Tuhan masih sanggup. Kita harus percaya. Kita harus percaya. Penolong kita Tuhan. Haleluya, dari atas. Haleluya. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu pasti. Tuhan pasti sanggup. Tangannya, haleluya. Tangannya Tuhan pasti sanggup. Percaya. Pasti sanggup, haleluya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat. Tuhan masih, haleluya, sanggup. Percaya. Percayalah seperti Yosua percaya. Ya Allah, ya tak tinggalkanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mendoakan firman-Mu
supaya meneguhkan hati jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Bapa, dan semua yang hadir, yang duduk dengan manis mendengar firman Allah, supaya kami menguatkan hati kami dan kami tidak gampang putus asa. Mengikut Tuhan kami tetap percaya, padang gurun yang dihadapkan kami tetap percaya, dan kami bisa melalui dan kami bisa melewati kalau kami bersama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, meneguhkan iman hati jemaat-Mu, kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar ya Bapa. Tuhan, pelayan-Mu sebentar siap untuk melayani sakramen perjamuan kudus. Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus. Roti anggur, tubuh Kristus dan darah Kristus yang menyatu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Kristus kami akan kerjakan bersama-sama. Terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita akan angkat satu pujian. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus. Layaklah Kau dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku tak terukur. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku tak terukur. Haleluya. Terukur kasih-Mu Yesus, yang telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dan disembah ragaku dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Semua sudah terima roti dan anggur. Kalau sudah dilayani dengan baik, saya jemput berdiri bersama-sama.
kita akan makan tubuh Kristus dan darah Kristus selesai pembacaan ayat ini. Angkat tangan kanan roti, haleluya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, tubuh yang sudah dipecah-pecahkan untuk saudara dan saya. Kita akan makan bersama pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita makan dengan percaya. Terima kasih Roh Kudus. Anggur taruh tangan kanan, kita angkat ke atas, kita minum bersama-sama. Selesai pembacaan, sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih atas pengorbananmu, terima kasih atas pengampunanmu. Kami akan minum bersama-sama darahmu dengan percaya di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Kita minum bersama. Kita katakan bersyukur kepada Tuhan. Kita katakan mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini saudara dan saya masih menikmati tubuh dan darah Kristus, darah yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, dan kita sudah diampuni oleh Tuhan dosa kesalahan kita. Dan kita dilayakkan untuk terima berkat-Mu, yaitu roti dan anggur, tubuh Kristus dan darah Kristus yang sudah saudara nikmati, menguatkan hati iman kami, supaya kami menguatkan hati dan meneguhkan hati, dan kami mau bersama-sama bertindak hati-hati untuk kami menjalani hidup ini di dalam dunia ini. Bapa yang di surga, meteraikan dan senantiasa berkat tubuh dan darah Kristus menguatkan iman kami. Yesus satu-satunya pengharapan kami ya Bapa. Yesuslah harapanku, Engkaulah pengharapanku. Tidak pernah mengecewakan, tidak pernah meninggalkan kami. Berkati kami semua yang sudah menikmati tubuh dan darah Kristus. Kami serahkan semua, menguatkan pengiringan kita kepada Tuhan. Jadilah seperti Yosua yang tetap kuat, yang tetap bertahan menghadapi apapun padang gurun yang kita hadapi di depan kita. Tuhan, Engkau menolong, Tuhan Engkau yang berjanji, Engkau Tuhan juga yang membela. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati, gelas bisa dikumpulkan. Persembahan yang kedua nanti nyusul kita jalankan dengan mengambil gelas. Kita angkat Yesus jalan kebenaran. Tekan korban yang kedua kita jalankan. Haleluya. Dari atas, Yesus, haleluya.
berkati persembahan jemaatmu, hamba-hambamu pertama, kedua, seper-10 hari ini kembalikan jemaatmu berdasarkan kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati. Kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan serahkan. Haleluya. Amin. Di Tuhan. Dan nanti selesai tutup dalam doa, Ibu Dewi bisa, Pak Rawi, Ibu Dewi, rekan-rekannya semua yang hadir. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dan pengumuman gereja Selasa tetap doa kaum muda. Rebu ada pria apa enggak? Oh, rumah tangga. Di rumah siapa ya? Di Pak Lewi atau Ibu Diana Carolina. Rebu rumah tangga. Kamis ibadah tengah minggu. Jumat doa. Sabtu muda-mudi remaja. Minggu sekolah minggu. Benar Ibu Diana Carolina. Tanggal piro itu rumah tangga mendoakan 14 Februari coblosan. Jadi jemaat dikumpulkan di Pak Lewi, Ibu Diana nanti mendoakan di sana, juga mendoakan di sini siang hari ini untuk jalannya pemilu. Lalu Sabtu ibadah kaum muda remaja, Minggu sekolah minggu pagi, siang setengah 9 seperti tadi, ibadah raya. Tuhan Yesus berkati. Nanti juga ada pengumuman dari Ibu Wakil Gembala, dari Ibu Wakil Gembala dulu, yang mengumumkan dari Ibu Rawi dulu atau Ibu Dwi dulu. Silahkan selesai doa berkat. Bangkit berdiri bersama-sama. Pujian yang kita angkat untuk mengakhiri ibadah siang hari ini, kita akan menaikkan syukur kepada Tuhan, ya. Seperti pujian tadi, ku naikkan syukur. Syukur baru dan tak pernah besar setiamu, besar setia, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di dalam hidupku. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya, agar firman-Mu meneguhkan iman jemaat-Mu. Kami mau seperti Yosua sebagai pemimpin yang berhasil. Kami mau jemaat-Mu untuk berhasil dalam usaha, dalam pekerjaan apapun, supaya boleh memiliki keberhasilan. Dengan satu hal, kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, melakukan perintah Tuhan, Taurat Tuhan, firman-Mu siang dan malam kami renungkan, ya Bapak. Pagi ini menjelang siang berdoa buat kesehatan pemulihan Ibu Kristiana. Tuhan tolong pulihkan, ya Bapak. Terima kasih. Juga kalau sebentar kami akan mendengar baik itu pengumuman maupun dari Ibu Dwi. Kami mau kembali duduk dengan tenang, dengan manis jemaat-Mu untuk yaitu mendengarkan apa yang dimintakan dalam dukungan doa untuk mencalonkan DPRD Kabupaten Malang. Bu Dwi diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Pak Rawi diberkati oleh Tuhan, pekerjaannya dan rekan-rekannya semuanya diberkati oleh Tuhan. Mungkin keluarga dari Ibu Dwi diberkati. Ini semuanya yang sudah hadir. Kami serahkan kur kaum
yaitu grup Marta, juga latihan, juga kami serahkan dalam tangan seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir. Kami berterima kasih kehadiran jemaat-Mu. Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati usahanya, toko warung peternak apapun yang diusahakan supaya dibuatnya menjadi berhasil ya Tuhan. Nama-Mu dimuliakan, diagungkan. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu, dan selesainya semua nanti yang kami akan dengarkan, pulang jauh dekat, lindungi sertai, senantiasa kami tetap ada dalam penyertaan Tuhan, yaitu kendaraan beroda 2 berdampak yang bawa, Tuhan kembalikan di hari mendatang untuk beribadah seperti ini. Kami berdoa buat haleluya rencana pemilihan Bapak Presiden maupun Wakil tanggal 14 Tuhan Yesus yaitu Februari. Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, para keamanan semua, Tuhan tolong pemerintahan yang ada, Tuhan tolong itu yang terpilih, maka itu yang terbaik yang meneruskan dalam kepimpinan negara kami bangsa Indonesia. Berdoa buat Ibu Dwi yang menyalonkan Tuhan DPRD Kabupaten Malang. Tuhan tolong semua kehendak Allah, semua rencana Allah itu indah pada waktunya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya kami serahkan ke dalam tangan Engkau ya Bapa, dan kami pulang bersama-sama. Bentar, Allah menyertai Bapak Ibu, saudara sekalian, dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kasih dan cinta Allah, Roh Kudus yang menyertai kita sekalian, dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kami sebentar bersama-sama meninggalkan tempat ini. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub ada dalam hidup kami bersama. Kami memberkati seluruh kehadiran jemaat-Mu pada siang ini, dan kami mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kita katakan bersama-sama. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu.